Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat begitu banyak kepada kita. Ada nikmat seluruh anggota tubuh dengan segala fungsinya Allah berikan kepada kita. Allah pula berikan kepada kita nikmat berupa tempat tinggal, kendaraan yang dapat kita manfaatkan untuk aktivitas kita sehari-hari. Kemudian dengan apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keluarga kita, termasuk harta-harta yang berlimpah Allah berikan kepada kita. Maka pertanyaan, apakah harta tersebut adalah harta hakiki yang telah Allah berikan kepada kita? Apakah harta tersebut memang sebenarnya adalah haknya kita, atau harta tersebut adalah harta bohongan? Dan dalam makna, ketika ada seorang hamba yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta begitu luas, begitu banyak, tanah, bangunan rumah yang begitu megah, kendaraan yang mewah, pertanyaan, apakah itu adalah nikmat hakiki atau nikmat yang disebut dengan nikmatul istidraj? Nikmatul istidraj adalah sebuah nikmat yang mana dia adalah bungkusan, dia adalah nikmat, melainkan isinya adalah jebakan, atau isinya adalah azab Allah Subhanahu wa taala, laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita mentadabburi sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, mencontohkan bagi kita bahwasanya ada suatu kaum di sana yang mana mereka itu melupakan akan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberikan kemudahan, diberikan nikmat yang begitu lancar bagi mereka, dan suatu ketika mereka sudah di puncak kebahagiaan dan kebanggaan mereka akan nikmat tersebut, Allah cabut nikmat tersebut secara tiba-tiba, dan seketika orang itu menyesal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Di dalam surat Al-An'am ayat 44. Maka ini menjadi gambaran bagi kita supaya kita seorang hamba mentadabburi, mendalami, memahami ayat ini, sehingga kita tidak termasuk kepada orang-orang yang telah dibukakan pintu nikmat begitu luas, tetapi orang tersebut lupa akan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah nikmat istidraj yang mudah-mudahan kita semua menyadarinya. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama yang bernama Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah mengarang sebuah buku yang dinamakan dengan Al-Hikam Al-Athaiyah. Di dalam poin hikmah ke-64 dan 65, beliau menyebutkan, "Wa man lam yashkur an-ni'ama", barang siapa orang yang tidak mensyukuri terhadap suatu nikmat, faqad ta'arrada li zawaliha, sungguh dia sudah membukakan pintu atau membukakan lubang akan perginya nikmat tersebut. Wa man syakaraha, barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan, nikmat apapun itu meskipun sedikit, dan dia qanaah di situ, faqad qayyadaha bi'iqaliha, maka sungguh hamba tersebut sudah mengikat harta, mengikat nikmat yang telah diberikan, bi'iqaliha, dengan ikatan yang sangat kuat. Lalu Ibnu Athaillah melanjutkan hikmah selanjutnya adalah khaf, diperintahkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, khaf, takutlah, min dawami ihsanihi ilaik, min wujudi ihsanihi ilaik, disuruh kita untuk takut kepada senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran baginya, wa dawami isaatika ma'ah, tetapi kita ketika sudah diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat begitu luar biasa, begitu berlimpah ruah, tetapi kita adalah hamba yang senantiasa atau selalu melakukan keburukan, kejelekan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kebaikan dibalas dengan keburukan.
ayyakuna dzalika istidrajan laka, maka itu akan menjadi istidraj bagimu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala akan istidrajkan seorang hamba sementara hamba tersebut tidak mengetahui, tidak memahami, tidak meyakini akan azab Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan atau bungkus yang terbungkus dengan kenikmatan. Pada hakikatnya itu adalah laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita berpikir, kenapa kita tidak pernah sakit? Kenapa ada orang koruptor, ada orang yang suka menzalimi orang lain, tetapi orang tersebutnya aman sekali hidupnya, aman sekali hidupnya, ya, melimpah kenikmatan Allah berikan. Sungguh sebenarnya itu bukan nikmat, melainkan istidraj, atau Allah Subhanahu wa taala undur, Allah jadikan azab mereka nanti di akhir, atau bahkan azab mereka nanti hukuman bagi mereka nanti di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri, mengintrospeksi diri kita, supaya kita menyadari bahwasanya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah nikmat hakiki, bukan nikmat istidraj atau kita terjebak di dalam kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiqu lis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.